Halo Mr. Irfandi, kami dari kelompok 7 beranggotakan 4 orang, ada Sandrina, Dane, Elisa, dan saya Steven. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas suatu topik yang berjudul inverse matrix. Pada topik ini kami akan membahas 4 bagian. Yang pertama ada inverse matrix ordo 2x2. Ini akan dibahas oleh saya. Lalu yang kedua ada inverse matrix ordo 3x3 join. Topik ini akan dibahas oleh Dane. Lalu yang ketiga, inverse matrix transformasi baris elementer akan dibahas oleh Sandrina. Dan yang terakhir, sifat-sifat matriks dan aplikasi dalam kehidupan nyata akan dibahas oleh Elisa. Baik, sebelum kita masuk ke topik pertama yaitu inverse matrix ordo 2x2, ada baiknya apabila kita memahami konsep inverse terlebih dahulu. Nah, apa itu inverse? Inverse itu dapat diartikan sebagai kebalikan. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan simak pernyataan berikut. Jadi sini ada 3 pernyataan. Yang pertama ada 2 kali 5 sama dengan 10, dan 2 dibagi 2 sama dengan 5, 10 dibagi 2 sama dengan 5, dan 10 dikali setengah sama dengan 5, 15 kurang 7 sama dengan 8, dan 15 tambah min 7 sama dengan 8. Semua pernyataan ini merupakan operasi dengan nilai yang sama. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan 4 hal. Jadi yang pertama itu pembagian merupakan operasi inverse dari perkalian. Lalu yang kedua, pengurangan merupakan operasi inverse dari penjumlahan. Ketiga, membagikan suatu bilangan artinya mengalihkan inverse dari bilangan tersebut. Nah, poin ketiga ini dapat kita lihat dari pernyataan yang kedua, yang 10 dibagi 2 sama dengan 5, dan 10 kali setengah sama dengan 5, kita ambil 2 dan setengahnya. Lalu untuk yang keempat, mengurangi suatu bilangan artinya menambahkan inverse dari bilangan tersebut. Di sini kita juga ambil dari pernyataan yang ketiga, yaitu 7 dan min 7-nya kita ambil. Nah, mengambil contoh di atas, bagaimana kita tahu bahwa relasi 2 dan setengah dan 7 dan min 7 adalah inverse? Jadi untuk mencari tahu, pertama yang 2 dan setengah ini kita kalikan dulu. Lalu untuk yang 7 dan min 7 ini kita tambah. Alasan mengapa yang 2 ini dikalikan, bukannya dikurang atau ditambah dan sebagainya, itu adalah karena 2 ini kita ambil dari operasi perkalian dan pembagian. Sedangkan yang 7 ini kita tambah karena kita ambil dari operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, jadi balik ke topiknya, 2 dikalikan dengan setengah atau 2 pangkat min 1 atau 2 dikalikan dengan inverse-nya, maka kita akan mendapatkan 1. Apabila 7 ditambah dengan min 7, maka kita akan mendapatkan 0. Sebelum kita masuk ke yang bawah, itu yang matriks, jadi yang 1 dan 0 itu merupakan unsur identitas. Apa itu unsur identitas? Jadi artinya maksudnya bilangan apapun kalau bisa dikalikan dengan 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan yang 0, bilangan apapun apabila ditambah dengan 0, hasilnya itu akan menjadi bilangan itu sendiri. Nah, jadi sekarang kita masuk ke yang matriks. Apabila matriks A dikalikan dengan matriks A pangkat min 1, maka kita akan mendapatkan yang namanya matriks identitas. Jadi matriks identitas itu berasal dari sini. Baik, setelah kita memahami betul terkait konsep inverse, sekarang kita akan bisa masuk ke inverse matrix ordo 2x2. Jadi untuk mengerjakan soal inverse matrix ordo 2x2, kita membutuhkan rumus khusus. Jadi sana ada matriks A dengan ordo 2x2, elemennya ada A, B, C, D. Untuk mencari inverse-nya A pangkat min 1 sama dengan 1 per A kali D min B kali C, lalu dilanjutkan dengan perkalian dengan D min B min C A. A kali D dikurang B kali C itu adalah rumus dari determinan, sedangkan yang D min B min C A itu adalah rumus dari adjoint. Setelah kita mengetahui rumusnya, jadi sekarang kita dapat mengerjakan soal inverse matrix ordo 2x2. Jadi kita di sini memiliki matriks A dengan anggotanya elemen 2, 5, 1, 3. Maka untuk mencari inverse dari matriks A tersebut atau A pangkat min 1 adalah dengan memasukkan rumus yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A, itu 2 kali 3 dikurang 5 kali 1. Ini hanya kali silang ya. Dan dikalikan dengan adjointnya 3 min 5 min 1 dan 2.
Untuk cara mencari determinan dan adjoint ini sudah pernah dibahas atau pernah disinggung sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk mencari determinan khususnya ordo 2x2 kita hanya kali silang, lalu untuk yang adjoint 2 dan 3 kita ubah saja posisinya, lalu untuk 5 dan 1 kita beri min. Nah, setelah angkanya semua sudah masuk, sekarang kita hanya tinggal perlu menyelesaikan operasinya saja. A-1 sama dengan 1 per 2 kali 3 sama dengan 6 dikurangi dengan 5 kali 1 sama dengan 5. 6 dikurang 5 sama dengan 1. 1 per 1 habis. Jadi sisanya hanya tinggal yang adjoint A itu 3, min 5, min 1, dan 2. Sehingga jawaban akhirnya adalah A-1 sama dengan 3, min 5, min 1, dan 2. Jadi demikian topik pertama. Untuk topik yang kedua akan dibahas lebih lanjut oleh Oke, sekarang kita bakal bahas soal inverse matrix ordo 3x3 dengan sistem adjoint. Oke, jadi langsung aja. Nah, jadi pertama ada beberapa langkah-langkah daripada ordo 3x3 dengan sistem adjoint. Nah, pertama adalah rumusnya, yakni inverse A atau bisa dinotasikan sebagai A pangkat minus 1 sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint. Mungkin rumus ini terlihat cukup familiar karena ini merupakan rumus yang sama untuk ordo 2x2. Jadi sebenarnya ini adalah rumus yang sama. Perbedaannya adalah untuk ordo 2x2 itu sudah dapat disederhanakan sehingga adjointnya jauh lebih sederhana seperti ini. Sedangkan untuk ordo 3x3 kita harus menghitung secara manual dan juga determinannya caranya berbeda, tapi determinan sudah dibahas di bab sebelumnya, jadi nggak bakal terlalu dibahas lah perbedaannya di mana. Oke. Balik lagi, determinan seperti yang tadi disinggung itu dapat dicapai melalui dua metode, yakni metode Saurus ataupun minor kofaktor dengan mencari minor dan kemudian nanti melakukan penjumlahan dan pengurangan. Oke. Terus kita bakal bahas tentang adjoint. Nah, ini merupakan variabel yang mungkin asing untuk sekarang. Jadi sebenarnya apa itu adjoint? Adjoint sendiri merupakan transpose daripada kofaktor. Jadi kalau kita punya kofaktor, ditransposin itulah adjoint. Nah, kita bakal bahas lebih lanjut tentang kofaktor dan juga minor. Di kofaktor itu sebenarnya apa? Kofaktor itu adalah hasil perkalian minor dengan suatu matriks. Rumusnya itu adalah kofaktor A sama dengan minus 1 I pangkat I plus J dikali minor IJ. Ingat, I itu adalah konotasi untuk baris, sedangkan J itu adalah untuk kolom. Oke. Sedangkan minor itu apa? Minor itu merupakan determinan matriks persegi 2x2 dalam matriks berordo 3x3 yang didapatkan dengan menghilangkan satu baris dan kolom. Jadi, apabila misalnya aku punya matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I, ya seperti ini, kita bisa mendapatkan minor 1-1 atau minor untuk baris 1 kolom 1, minor yang ini, dengan cara menghilangkan baris 1 dan menghilangkan kolom 1. Sehingga inilah yang kita cari determinannya dengan rumus yang kayak tadi, yakni AD min BC, dan itulah minor yang akan kita dapatkan. Oke, hal-hal ini mungkin terlihat asing dan cukup susah, tapi kita bakal jauh lebih mengerti kalau kita coba lihat ke contoh soal. Oke, jadi ini adalah contoh soal dari sebab ini, dan kita bakal bahas tentang cara mencari inverse dari matriks A yang tertera di layar. Pertama, kita harus mengingat dulu rumusnya itu apa, yakni ini. Oke, dan aku langsung mulai aja. Jadi, hal yang pertama yang bakal dilakukan adalah kita akan mencoba mencari adjoint terlebih dahulu. Ingat, adjoint adalah transpose daripada kofaktor. Oke, jadi kita bakal bisa mencari kofaktor terlebih dahulu. Untuk mencari kofaktor, kita butuh mencari minor, jadi kita cari minor terlebih dahulu. Oke. Minor, jadi kita bakal mencari minor, jadi kita bakal bersama mencari minor 1-1, itu adalah baris 1 dihilangkan, kolom 1 dihilangkan, jadinya dikali. Jadi nanti 48 dikurang 35, sehingga nanti kita bakal mendapatkan 13. Oke, selanjutnya ada M12, kita bakal mendapatkan dia itu nantinya bakal berjumlah 5, aku agak cepat aja, dan M13 itu akan berjumlah 2, M21 berjumlah minus 3, M22 berjumlah 3,
M23 berjumlah 3 juga. M31 berjumlah minus 10. M32 berjumlah 1. Dan M33 berjumlah 4. Kita bisa langsung menghitungnya aja. Dan kita langsung ingat dengan rumus, yakni kofaktor adalah minus 1 I plus J dikali minor I J. Ini hapus terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita bakal coba di yang satu-satu, kita bakal mendapatkan nanti minus 1 pangkat 2 dikali minor 1 yakni 13. Jadi kita bakal mendapatkan di sini 13. Namun, cara cepat yang dapat kita gunakan adalah kita langsung ingat aja bahwa ordo matriks ini selalu 3 kali 3. Ya, untuk soal ini 3 kali 3 dan kita selalu tahu pangkat I plus J-nya berapa. Sehingga dapat diekspresikan dalam bentuk seperti ini. Untuk kofaktor adalah plus minus plus, minus plus minus, dan plus minus plus. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi kita langsung taruh aja. Maka kita akan mendapatkan kofaktor untuk A akan sama dengan di sini adalah 13 minus 5, 2, 3, 3, minus 3, minus 10, minus 1, dan di sini 4. Ingat, adjoint merupakan transpose dari kofaktor, sehingga kita akan mendapatkan bahwa di sini adjointnya adalah 13 minus 5, 2, 3, 3 minus 3, minus 10, minus 1, 4. Oke, kurang lebih ini. Jadi aku bakal langsung cepat aja. Untuk determinan dengan cara yang cepat, determinannya nanti untuk metode Saurus kita bakal mendapatkan 48 tambah 14 tambah 30 minus 24 minus 35 minus 24. Kita bakal mendapatkan determinannya di sini sejumlah 9. Oke, jadi hasil akhirnya apa? Kurang lebih ini adalah hasil akhirnya. Jadi kita tadi sudah mendapatkan determinan kita sejumlah 9 dan juga adjoint kita berapa, dan kita langsung masukkan saja ke rumus ini. Nantinya kita bakal mendapatkan inilah jawaban kita, atau inilah merupakan inverse dari matriks A tersebut. Oke, selanjutnya kita bakal melihat tentang inverse matriks transformasi baris elementer. Sekarang kita akan mempelajari materi ketiga dari inverse matriks, yaitu inverse matriks dengan cara transformasi baris elementer. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara mengerjakannya. Langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah membentuk matriks dengan matriks yang ingin di-inverse di kiri dan matriks identitas di kanan. Jadi I merupakan matriks identitas berordo n sesuai dengan ordo matriks A yang akan kita inverse. Langkah kedua adalah mentransformasikan matriks menjadi yang di kiri adalah menjadi identitas, yang di kanan adalah inverse matriksnya. Kita dapat melakukannya dengan menukar satu baris dengan yang lainnya, menjumlah dan mengurangkan baris-baris yang ada, dan menjumlah dan mengurangkan baris dengan K kali baris lainnya, dan mengalihkan atau membagi baris dengan bilangan skalar K. Dan pada cara-cara ini, syaratnya K tidak boleh sama dengan 0. Sekarang ayo kita coba pada inverse matrix ordo 3 kali 3. Jadi yang akan kita lakukan pertama adalah membuat matriks yang akan kita inverse di kiri dan membuat matriks identitas di kanan seperti sebelumnya. Nah, saya akan membuat langkah-langkah yaitu seperti ini. Kita akan kurangkan baris pertama dengan baris kedua dengan baris pertama yang kita kalikan dengan 2. Dan juga kita akan mengurangkan baris yang ketiga dengan baris pertama. Sehingga akan kita dapatkan
kita akan dapatkan ini di atas tetap sama karena kita tidak menjumlah atau menukar baris pertama. Lalu yang baris kedua kita akan kurangkan dengan 2 kali baris pertama. 2 dikurangkan 1 sama dengan 0. 5 dikurangkan 4 sama dengan 1. 3 dikurangkan 6 sama dengan minus 3. Lalu kita akan kurangkan baris 3 dengan baris pertama. 1 kurang 1, 0. 1 kurangkan 1. Lalu 0 kurangkan 2 menjadi minus 2. Lalu 8 dikurangkan 3 menjadi 5. Nah, kita buat juga yang sama seperti di seperti matriks yang di kanan. Jadi kita akan samakan barisan yang di paling atas. Lalu di baris kedua kita kurangkan dengan 2 kali baris pertama, sehingga 0 kita kurangkan 2 kali 1 adalah minus 2. 1 kita kurangkan 2 kali 0 adalah tetap 1. 0 kita kurangkan 0, 0. Baris ketiga akan kita kurangkan dengan baris pertama. Jadi di sini 0 kurang 1 minus 1, 0 kurang 0 adalah 0, 1 kurang 0 adalah 1. Nah, langkah berikutnya akan saya tambahkan baris ketiga dengan 2 kali baris kedua. Sehingga akan saya dapatkan yang di baris pertama dan kedua akan tetap sama. 1, 2, 3, di sini 0, 1, minus 3. Lalu yang baris ketiga akan saya tambahkan dengan 2 kali baris kedua. Sehingga 0 ditambahkan 2 kali 0 adalah 0. Minus 2 ditambahkan dengan 2 kali 1 adalah 0. 5 kita tambahkan dengan 2 kali minus 3 adalah minus 1. Nah, sekarang kita akan lakukan hal sama pada pada matriks yang di kanan. Yang atas tetap sama, 0, 0. Lalu kita samakan juga minus 2, 1, 0. Nah, pada baris ketiga akan kita tambahkan dengan 2 kali baris yang kedua, sehingga minus 1 tambah 2 kali minus 2 adalah minus 5. 0 kita tambahkan dengan 2 kali 1 adalah 2. 1 kita tambahkan dengan 2 kali 0 adalah tetap 1. Nah, pada langkah ketiga, saya akan mengkalikan baris yang ketiga dengan minus 1. Sehingga akan kita dapatkan 1, 2, 3, 0, 1, minus 3. Nah, kita kalikan yang di bawah dengan minus 1. Kita dapat 0, 0, 1. Kita akan melakukan hal yang sama di kanan. 1, 0, 0, minus 2, 1, 0. Yang di bawahnya akan kita kalikan dengan minus 1. Dapat 5, minus 2, dan juga minus 1. Nah, untuk langkah keempat akan saya kurangkan baris yang pertama dengan 3 kali baris ketiga, dan saya akan menambahkan baris kedua dengan 3 kali baris ketiga. Jadi, baris pertama akan saya kurangkan dengan 3 kali baris ketiga. Jadi kita 1 kurang 0 adalah 1, 2 kurang 0 adalah 2, 3 kita kurangkan dengan 3 kali 1 adalah 0. Nah, kita sudah dapatkan baris pertama. Sekarang baris kedua akan saya tambahkan dengan 3 kali baris 3. Sehingga 0 tambahkan 0 adalah 0. 1 kita tambahkan dengan 3 kali 0 tetap 1. Dan juga minus 3 kita tambahkan dengan 3 kali 1 adalah 0. Sehingga kita dapatkan di bawahnya tetap sama, 0, 0, 1. Nah, kita akan lakukan hal yang sama pada baris-baris pada matriks di kanan. Yang atasnya kita tetap
Yang atasnya kita kurangkan dengan 3 kali baris ketiga, sehingga 1 kita kurangkan 15 adalah minus 14. 0 kita kurangkan dengan 3 kali minus 2 sama dengan 6. Lalu 0 kita kurangkan dengan 3 kali minus 1, kita dapatkan 3. Nah, sudah jadi untuk baris pertama. Sekarang baris kedua kita akan tambahkan dengan 3 kali baris ketiga. Sehingga kita akan mendapatkan minus 2 tambah 15, yaitu 13. 1 kita tambah dengan minus 2 kali 3, jadi 1 kurang 6, kita akan mendapatkan minus 5. Lalu 0 kita kurangkan dengan 3, kita akan mendapatkan minus 3. Dan bawahnya kita akan, baris ketiga akan kita tetap biarkan sama. 5 minus 2 dan juga minus 1. Langkah terakhir yang akan saya lakukan adalah ini kita kurangkan saja. Jadi bukan tambahkan, harusnya dikurangkan. Nah, kita akan kurangkan baris pertama dengan 2 kali baris kedua, sehingga kita akan mendapatkan 1 kurang 0, 1. 2 kurang 1 kali 2, berarti 2 kurang 2 adalah 0. Di sini 0, dan yang di baris bawahnya kita akan biarkan tetap sama. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Lalu yang di baris-baris di matriks yang di kanan, kita akan terapkan hal yang sama. Jadi baris pertama kita kurangkan dengan 2 kali baris kedua, sehingga minus 14 kita kurangkan dengan 26 adalah minus 40. 6 kita tambahkan dengan 10 akan mendapatkan 16. 3 kita tambahkan dengan 6 akan mendapatkan 9. Lalu di bawahnya tetap 13. Minus 5 dan juga minus 3. Yang di bawahnya juga tetap sama, baris ketiga minus 5, minus 2, juga minus 1. Sudah dapat deh kita inverse matrix yang kita akan ambil dari yang di kanan. Jadi kita mendapatkan A inverse sama dengan minus 40, 16, 9, di baris kedua kita mendapatkan 13, minus 5, dan juga minus 3. Yang di bawahnya kita mendapatkan 5, minus 2, minus 1. Sudah, inilah cara-cara untuk mengubah matriks menjadi matriks inverse dengan cara transformasi baris elementer. Nah, sekarang kita ke bagian 4, yaitu sifat-sifat matriks dan aplikasi dalam kehidupan nyata. Apa aja sih sifat-sifat inverse matriks? Di sini ada 5 macam sifat inverse matriks, yaitu yang pertama, AB sama dengan C. Nah, kalau kita diminta untuk mencari matriks A-nya, itu akan menjadi A sama dengan C dikali B inverse. Nah, yang kedua ini sama nih sama yang pertama, tetapi bedanya kalau kita diminta untuk mencari matriks B-nya, itu akan menjadi B sama dengan A inverse dikali C. Nah, rumus ini, sifat ini itu biasanya yang paling sering digunakan. Dan kalau rumusnya itu sekali kita ganti, misalnya jadi kayak A sama dengan B inverse dikali C, itu langsung hasilnya langsung otomatis langsung beda banget. Nah, jadi sifat inilah yang paling sering digunakan dan gak boleh kita gonta-ganti lah sifat. Nah, yang sifat yang ketiga adalah A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A.
itu akan menjadi identitas matriks, yaitu I. Nah, yang keempat adalah A inverse, diinverskan lagi, itu akan menjadi A, yaitu matriks kesumulannya. Dan yang terakhir adalah AB diinverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Nah, kita coba ke contoh soalnya. Kalau misalnya ada soal seperti jika diketahui 1, 2, 3, 1 dan P sama dengan 4, 11, 7, 8, maka matriks P adalah, nah kita anggap aja 1, 2, 3, 1-nya itu adalah matriks A dan 4, 11, 7, 8 itu adalah matriks B. Jadi rumusnya akan menjadi AP sama dengan B. Nah, karena kita disuruh untuk mencari matriks P-nya, jadi kita langsung mengingat ke sifat yang kedua, yaitu P sama dengan A inverse kali B. Jadi kita langsung masukin aja angkanya, jadi 1, 2, 3, 1 inverse dikali 4, 11, 8. Nah, inverse itu 1 per determinan dikurang adjoint. Jadi di sini kita harus dikalikan itu, jadi 1 per 1 min 6 itu dapat dari 1 kali 1 dikurang 2 kali 3. Jadi 1 dikurang 6 jadi 1 per min 5. Nah, di sini kita tinggal masukin A inverse dikali B-nya. Kita A inverse itu menjadi 1 min 2 min 3 1 itu akan dikalikan dengan matriks B. Nah, cara perkaliannya itu adalah baris dikali kolom. Jadi untuk kolom pertama dan baris pertama itu akan menjadi 1 dikali 4 ditambah min 2 dikali 7. Karena kita konsepnya baris dikali kolom. Jadi baris 1 dikali kolom 1 dan yang keduanya itu akan menjadi baris 1 dikali kolom 2. Nah, ya yang pertama itu jadi 4 min 14 dan yang keduanya itu jadi 1 dikali 11 ditambah min 2 dikali 8. Berarti jadi 11 dikurang 16. Sama dengan yang bawahnya, dia jadi min 12 tambah 7 dan min 33 tambah 8. Jadi hasilnya akan menjadi 1 per min 5 dikali dengan min 10, min 5, min 5, min 25. Itu hasil matriks P-nya itu akan menjadi 2, 1, 1, 5. Nah, kita sudah menuju ke ujungnya, yaitu aplikasi inverse matriks dalam kehidupan nyata. Nah, banyak nih, aku sendiri pikir inverse matriks itu jarang banget kita gunakan di kehidupan nyata, tetapi ternyata ada fungsinya juga. Yaitu yang pertama, inverse matriks itu dapat memudahkan dalam membuat analisis suatu masalah ekonomi yang mengandung berbagai macam variabel. Dan inverse matriks juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah operasi penyelidikan seperti masalah misalnya operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya. Dan yang terakhir, inverse matriks itu dapat dikaitkan dengan penggunaan program linear dan analisis input-output seperti ekonomi, statistik, maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi yang lainnya. Sebelum menutup, kesimpulan dari semua ini adalah inverse memiliki 3 macam, yaitu order 2x2, 3x3, dan transformasi elementer. Order 2x2 dapat dirumuskan dengan A inverse sama dengan 1 per AD min BC dikalikan D min B min CA. Order 3x3 dirumuskan dengan A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Dan transformasi elementer, kita harus bentuk matriks A NIN dengan IN, yaitu matriks identitas order N. Lalu kita transformasikan matriks A NIN ke bentuk INBN. Lalu hasil dari langkah 2 itu kita dapat peroleh inverse matriks AN adalah BN. Lalu sifat inverse matriks ada A sama dengan C B inverse, lalu ada B sama dengan A inverse C. Yang ketiga ada A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan I. Lalu A inverse lalu diinverskan lagi, itu akan menjadi matriks semula, dan AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Lalu yang terakhir ada aplikasi inverse matriks di kehidupan nyata. Apa aja sih? Nah, inverse matriks itu dapat menganalisis suatu masalah ekonomi, dapat memecahkan masalah operasi penyelidikan, dan dapat dilakukan dengan penggunaan program linear dan analisis input-output. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami tentang inverse matriks. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat menambahkan ilmu kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di tugas yang lain.